Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai novel sejarah Gadis Kretek. Selamat menyaksikan. Halo semua, saya Mega Putri Andiani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sinopsis dari novel sejarah Gadis Kretek. Novel Gadis Kretek bercerita tentang perjalanan sekaligus histori bisnis pabrik kretek di suatu kota di Pulau Jawa. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, tak hanya banyak ilmu mengenai rokok kretek. Novel ini juga dibalut dengan nilai-nilai kehidupan, romansa, dan teka-teki yang melibatkan keluarga. Keapikan alur cerita dan ilmu-ilmu pada novel ini merupakan hasil riset selama 4 tahun oleh Rati Kumala. Menariknya, novel Gadis Kretek ini terinspirasi dari pabrik rokok kretek rumahan milik Kakak Rati yang berada di Mutilan, Magelang, Jawa Tengah. Raja, seorang pemilik bisnis kretek sukses, jagat raja, tengah sakit keras. Dalam keadaan kritisnya, ia beberapa kali menyebut nama Jengyah, seorang perempuan yang bukanlah istrinya. Nama tersebut lantas menciptakan kegelisahan di antara ketiga anaknya, Tegar, Karim, dan Lebas yang merupakan pewaris kretek jagat raja. Sang istri pun merasa cemas mengetahui nama perempuan tersebut diucapkan suaminya saat momen menuju ajalnya. Ketiga anaknya lantas mulai perjalanan mencari Jengyah di pelosok Jawa, berpacu dengan waktu sebelum kondisi sang ayah semakin buruk. Pencarian tersebut membuat mereka napak tilas jejak bisnis raja, menguak berbagai rahasia di balik asal-muasal kretek jagat raja hingga siapa sosok Jengyah dan apa hubungannya dengan raja. Selain membahas kisah cinta dan perjalanan tokoh-tokoh, Gadis Kretek juga mengeksplorasi sejarah kretek di Indonesia, dari mulai masa kolonial hingga zaman PKI, termasuk fenomena rokok, kelembak yang kalah bersaing dengan kretek. Novel ini juga memaparkan latar belakang mengapa pabrik kretek lokal tetap eksis di tengah persaingan dengan perusahaan rokok besar, bukan hanya karena keuntungan ekonomis, tetapi juga sebagai bentuk pemertahanan warisan dan perlindungan bagi para pekerja yang bergantung pada perusahaan kretek tersebut. Sekian sinopsis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya Ella Agustiani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hal-hal menarik dari novel Gadis Kretek. Novel Gadis Kretek mempunyai hal menarik, yaitu bagaimana kretek bisa dinikmati pria maupun wanita. Pada novel itu diceritakan bahwa para wanitanya merokok seperti Jengyah dan Rumaisa. Pada masa itu juga kretek bisa dianggap sebagai obat untuk orang yang menderita asma. Memang sangat bertentangan dengan fakta rokok atau kretek pada zaman sekarang. Namun sangat menarik ketika kita telah membacanya dan mengetahuinya lewat novel ini. Ada juga latar belakang sejarah dari novel ini, yaitu bagaimana Indonesia berkembang setelah merdeka dan pada masa-masa di mana ada partai komunis yang kontroversial terhadap tanah air. Membacanya membuatku mendapat gambaran bagaimana seseorang dituduh masuk ke dalam partai tersebut tanpa bukti yang kuat, dan itu mengubah hidup mereka 360 derajat. Hal yang tidak kalah menarik, leluhur zaman dulu mempercayai bahwa ruangan peracikan saus dalam kretek harus terhindar dari bau perempuan. Karena kehadiran perempuan di ruangan tersebut diyakini akan membawa nasib buruk dan mengganggu proses peracikan saus yang akan menyebabkan rasa menjadi asam. Terima kasih. Hai, jadi di sini saya akan memberikan informasi tentang novel Gadis Kretek. Jadi yang pertama yaitu penulis dalam novel ini adalah Rati Kumala. Rati Kumala adalah seorang pengusaha pabrik kretek, sehingga beliau meriset kembali mengenai pabrik-pabrik kretek di Jawa Tengah dan menjadikannya sebuah novel. Yang kedua, novel ini berisi riset mengenai pabrik-pabrik kretek yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pada masa itu kretek tidak dikuasai oleh laki-laki saja, namun perempuan pun menjadi dominan akan hal tersebut. Yang keempat, dalam novel ini terdapat berbagai sejarah dan macam-macam kretek yang ada di Indonesia. Yang kelima, novel ini sangat kental dengan etnis di Jawa Tengah. Dan yang keenam, novel ini kita bisa mempelajari bisnis kretek yang ada di Indonesia. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan dan menceritakan tentang orientasi dan pengungkapan peristiwa pada novel Gadis Kretek. Jadi orientasinya adalah
Cerita ini dimulai dari seorang pengusaha besar kretek Soraya sedang sekarat dan meminta 3 anaknya untuk mencari seorang perempuan dari masa lalunya bernama Jangya. Jadi, ungkapan peristiwanya yaitu permintaan Soraja kepada anaknya itu dikabulkan oleh mereka dengan anak bungsunya bernama Lebas. Lebas mencarinya dengan datang ke museum dan bertemu dengan Arum yang ternyata dia adalah seorang anak dari orang yang ada dalam foto lawas yang Lebas temukan. Terima kasih. Saya Alis, di sini saya akan menjelaskan struktur bagian konflik dari cerita Gadis Kretek. Lebas dan Arum melakukan pencarian tokoh yang bernama Jengyah, di mana Jengyah tersebut merupakan sosok wanita yang menjadi cinta pertama seorang Soraja, pendiri perusahaan kretek terbesar. Kemudian, setelah mereka mengetahui bahwa Jengyah merupakan bibi dari Arum, mereka tidak berhenti melakukan pencarian. Justru, dari sana mereka melakukan pencarian berlanjut untuk mengetahui masa lalu dari Jengyah dan Soraja. Konflik batin dan ketegangan keluarga mencapai puncak saat mengetahui masa lalu Soraja dari mulai cinta segitiga antara Jengyah, Soraja, dan ayahnya Arum. Selanjutnya yaitu klimaks. Klimaks yang terjadi ketika Arum mengetahui bahwa Jengyah atau yang bernama asli Dasyah merupakan ibu kandungnya. Sebenarnya, Dasyah dan Soraja menemukan jalan keluar untuk permasalahan mereka. Tetapi, karena Dasyah yang jatuh sakit, akibat hidupnya yang pernah ditahan bersama ayahnya dalam penjara, karena dijebak oleh ayahnya Rumaisa, keadaannya semakin buruk dan meninggal tanpa sepengetahuan Soraja. Resolusi dari cerita Gadis Kretek ini yaitu, setelah menemukan Jengyah dan mendengar kisah masa lalu ayah mereka, ketiga anak Soraja mulai memahami lebih dalam tentang warisan keluarga mereka dan mengapa Soraja begitu mencintai Dasyah. Penerimaan terhadap masa lalu ini membantu mereka melanjutkan hidup dengan pemahaman baru, meskipun dalam sejarah yang kompleks. Yang terakhir yaitu Koda. Setelah mengetahui bahwa Jengyah merupakan peran penting dalam keluarga Soraja, anak-anak Soraja menyadari bahwa rahasia, cinta, dan pengkhianatan masa lalu mempengaruhi identitas dan kehidupan mereka. Pesan penting yang terkandung dalam novel sejarah Gadis Kretek yaitu memahami dan menerima masa lalu untuk melanjutkan kehidupan yang baru. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.